Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo menggunakan Excel dengan metode otomatisasi. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jurnal. Jadi, untuk konsep dasar jurnal, yaitu pengertiannya yaitu adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk cepat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi sebelum kalian membuat jurnal itu, kalian harus memahami analisis transaksinya dahulu. Untuk aset itu ketika bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi untuk aset itu contohnya kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Untuk liabilitas ini ketika berkurang di debit dan bertambah di kredit. Lalu untuk ekuitas juga berkurang di debit dan bertambah di kredit. Kemudian untuk berbicara dalam tabel di sini, yaitu ketika harta bertambah itu di debit dan berkurang di kredit. Kemudian untuk utang ketika berkurang di debit dan bertambah di kredit, kalau melakukan liabilitas untuk beban dan prepay ini karena mengurangi laba bertahan sehingga ketika bertambah di debit dan berkurang di kredit. Untuk modal dan pendapatan juga ketika berkurang di debit dan bertambah di kredit. Jadi untuk buku besar adalah ringkasan dari setiap akun. Jadi buku besar adalah ringkasan dari setiap akun. Kemudian ini adalah contoh dari tanggal kolom dari buku besar, ada tanggal, keterangan debit kredit, dan ada saldonya. Nah, untuk neraca saldo yaitu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari besar perusahaan pada periode tertentu. Ini adalah contoh dari neraca saldo, ada nomor, nama akun, debit kredit, dan ada total. Kemudian untuk nomor akun itu harus urut. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan cara memasukkan transaksi dari transaksi ke dalam jurnal. Jadi dari transaksi ke dalam jurnal ini adalah contoh, ada 15 contoh transaksi. Oleh karena itu mari kita langsung saja untuk memasukkan transaksi ini ke dalam jurnal. Transaksi yang pertama, bukan lagi atas nama bank perusahaan dengan setoran alas sebesar 100 juta dari dana pribadi sehingga kas debit dan peralatan di kredit sebesar 100 juta. Ini adalah kolomnya, itu ada nomor, tanggal, debit, kredit, akun kredit, debit, kredit, ada keterangan dan akun full. Untuk akun full ini opsional. Jadi untuk memperbuka jadi tanggal 1 Agustus itu kas di debit sebesar 100 juta dan modal di kredit sebesar 100 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 2 yaitu membeli peralatan kantor secara kredit sehingga peralatan di debit sebesar 1.500.000 dan utang usaha di kredit sebesar 1.500.000. Jadi peralatan di debit dan utang usaha. Itu di sini aja. Dan utang usaha. Sebesar 1.500.000. Kemudian untuk transaksi yang ketiga itu
3 Agustus membayar sewa bulan berdasar kontrak sewa 5.500.000. Jadi sewa diwajibkan 5.500.000 dan kas berkurang di kredit 5.500.000. Jadi sewa dibayar di muka. Dan kas 5.500.000. Kemudian untuk transaksi yang ke tanggal 5 Agustus, mencatat jasa diberikan secara gratis selama periode 1-4, jadi piutang di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit 6.500.000. Jadi piutang dan pendapatan jasa sebesar 6.500.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 7 membeli perangkat SARS kredit, jadi perlengkapan debit 5 juta dan utang usaha di kredit 5 juta. Perlengkapan dan usaha sebesar 5 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 9 itu menerima kas dari klien atas pelunas piutang sehingga kas debit dan piutang di kredit 15 juta. Kas dan piutang. Kemudian untuk transaksi tanggal 10 itu aku membayar kas untuk beban sewa sebesar 400.000. Jadi beban sewa di debit 400.000 dan kas berkurang di kredit 400.000. Beban sewa dan kas 400.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 12 Agustus klien sebagai pembayaran di muka sudah diberikan mencatat pendapatan di muka, jadi kas bertambah sebesar 4.450.000 di debit dan pendapatan diterima di muka bertambah di kredit 4.450.000. Kas dan pendapatan diterima di muka. Sebesar 4.450.000.
Kemudian untuk transaksi tanggal 15 Agustus, membayar data media untuk jumlah yang terutang 2 Agustus 1650. Jadi utang usaha berkurang di debit, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 1650. Sebesar 1650. Jadi dan kas sebesar 6.650.000. Kemudian untuk transaksi nomor 17 membayar gaji karyawan 2 minggu 2.300.000. Ini beban gaji 2.300.000 debit dan kas berkurang di kredit 2.300.000. Untuk kemudian transaksi tanggal 19 Agustus itu membayar beban listrik sebesar 750. Ini beban listrik debit 750, kas berkurang di kredit 750. Dan kas sebesar 150.000. Kemudian transaksi tanggal 20 Agustus itu menerima kas dari klien sebesar 1 sampai 210 juta. Jadi kas bertambah 10 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 10 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 22 Agustus itu membayar premi asuransi korporasi 1 juta di asuransi dibayar di muka 1 juta di debit, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Dan kas sebesar 1 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 24, yaitu menerima kas dari klien atas pelunasan piutang 5 juta. Jadi kas bertambah 5 juta dan piutang berkurang di kredit sebesar 5 juta. Kas dan piutang sebesar 5 juta. Kemudian yang terakhir itu 25 Agustus kas menarik 4.150 untuk keperluan pribadi. Jadi pribadi bertambah di debit sebesar 4.450 dan kas berkurang di kredit 4.450.
Nah, kemudian untuk keterangan ini kita pas saja biar cepat. Kemudian untuk akun full itu sama dengan if jika itu yang isi koma yang sama dengan 0, koma yang kosong, kemudian koma lagi isi gagal keluar, kemudian tinggal di copy aja. Dan setelah itu tinggal di total ininya menggunakan sama dengan zoom, ini tinggal di blok aja, kemudian tinggal di kopas. Kemudian setelah membuat jurnal umum ini, kita akan membuat neraca saldonya. Jadi cara membuat neraca saldo ini yaitu kita blok semua sampai akun full, kemudian insert pivot table, kemudian klik OK. Kemudian yang kita butuhkan yaitu di dalam buku besar ini yaitu adalah tanggal, debit, kredit, dan keterangan. Lalu untuk akun fullnya itu di filter ke atas. Kemudian kita akan menambahkan saldo debit dan kredit, yaitu caranya pivot table, kemudian fill item, calculated fill, kemudian tulis saldo debit. Kemudian sama dengan if jika debit lebih besar dari kredit, maka debit kurangi kredit itu dengan 0 di oke. Nah, untuk saldo kredit itu sama juga, fill item, calculated fill, kemudian saldo kredit. Itu sama juga balance jika sama dengan if jika debit lebih kecil dari kredit, maka kredit dikurang debit itu sama dengan 0. Oke. Dan supaya bagus dan rapi itu kita pindahkan ke sini. Jangan agak ke samping. Kemudian untuk ini kita ganti tanggal, ini debit, lalu kredit, kemudian ini saldo debit, tidak ada, jadi kita tambahi titik, ini saldo kredit. Kemudian untuk itu kita bisa pilih, jadi untuk pertama kas, oke. Ini biar bagus itu di warna putih aja. Kemudian ini kita copy ke samping.
copy lagi. Lalu kita pilih. Setelah kas berarti piutang usaha. Kemudian, oh ini bentar kedua bulan. Ini harusnya piutang usaha. Kita refresh. Ini piutang usaha. Kemudian itu perlengkapan. Dan kita copy lagi ke samping. Copy. Copy. Setelah itu kita pilih lagi setelah perlengkapan itu asuransi dibayar di muka. Kemudian peralatan. Kemudian kita copy lagi ke samping. Kita ganti ininya. Setelah peralatan itu utang usaha. Kemudian sewa dibayar di muka. Kemudian ada modal. Kemudian ada review. Dan copy lagi. Setelah itu modal pivot pendapatan jasa. Pendapatan diterima di muka. Kemudian kita copy lagi. Beban sewa. Beban gaji dan beban listrik. Ini adalah semua transaksi dari ini adalah bukti besar dari transaksi tadi. 2000 years later. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat neraca saldo. Yang pertama yaitu kita copy dari satu buku besar. Kemudian kita kopas. Setelah itu untuk akun full dipindahkan ke bawah. Kemudian untuk kita tidak membutuhkan tanggal, yang kita buat adalah saldo debit dan kreditnya saja. Jadi kita hilangkan debit kreditnya. Kemudian ini untuk total itu kita totalkan manual, itu kita sembunyikan.
Kemudian kita total. Itu sama dengan sum log. Kemudian kita kupas. Ini adalah contoh dari neraca saldo. Kemudian bisa kita edit warnanya. Bisa kita edit warna seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa komen di video ini, komen, like, dan subscribe.